pernapasan, maka penyaluran oksigen dari luar tubuh ke seluruh tubuh akan berjalan dengan baik. Oksigen sangat penting dalam proses metabolisme tubuh. Mekanisme pernapasan terbagi menjadi proses inspirasi dan ekspirasi yang dilakukan dengan cara pernapasan dada dan pernapasan perut. Secara harfiah, pernapasan merupakan pergerakan oksigen dari atmosfer menuju ke sel tubuh dan keluarnya karbon dioksida dari sel ke udara bebas. Proses terjadinya pernapasan terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Pernapasan yang dilakukan secara sadar yaitu ketika kita melakukan pengaturan napas seperti latihan bernapas panjang lalu bernapas panjang lalu menghempaskan perlahan. Sedangkan pernapasan dilakukan tanpa secara sadar otomatis terjadi pada saat tertidur pulas. Dalam prosesnya, pernapasan melibatkan semua organ pernapasan. Organ-organ tersebut bekerja sama untuk membantu tubuh dalam melakukan pertukaran gas antara paru-paru dan pembuluh darah yang selanjutnya disalurkan ke seluruh sel-sel tubuh atau dihembuskan ke udara. Di sini saya akan menjelaskan tahapan proses dalam mekanisme pernapasan. Mari kita sama-sama perhatikan gambar yang sudah saya sediakan. Di gambar ini adalah proses terjadinya pernapasan pada manusia. Ketika sedang menarik napas atau inspirasi, diafragma dan otot antar tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru mengembang dan terisi udara. Udara masuk lewat hidung dan lewat mulut. Proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut hidung. Selanjutnya udara menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk dalam paru-paru yaitu ke bronkus menuju ke broncholius dan berakhir di alveolus. Ketika udara sampai di alveolus, terjadi proses pertukaran udara, oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian bersama sel darah merah menuju jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh pada manusia. Pada saat bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke arah rongga paru-paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida, otot diafragma dan tulang rusuk kembali relaksasi dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida terdorong dari paru-paru menuju broncholius, bronkus, trakea dan keluar melalui hidung. Secara bersamaan, mekanisme pernapasan terbagi menjadi proses inspirasi dan ekspirasi yang dilakukan dengan cara pernapasan dada dan pernapasan perut. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah aktivitas menghirup udara dari atmosfer masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung. Istilah lain dari inspirasi adalah inhalasi. Pada proses inspirasi, diafragma dan otot dada akan mengalami kontraks. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang dan udara masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya ekspirasi, berbanding balik dengan inspirasi. Ekspirasi adalah aktivitas melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh hingga kemudian dibawa keluar melalui rongga hidung. Ekspirasi disebut juga sebagai eksalasi. Ketika terjadinya ekspirasi, diafragma dan otot dada akan mengalami relaksasi. Volume rongga dada kembali normal karena udara telah keluar dari paru-paru. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi, terdapat dua jenis. Emangnya ada apa saja sih jenis-jenis pernapasan? Berdasarkan
otot yang terlibat, pernapasan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pernapasan dada. Seperti namanya, pernapasan dada merupakan pernapasan yang dibantu oleh otot dada antar tulang rusuk. Ini adalah jenis pernapasan yang biasa kita lakukan, yang kalau kita sebagai umat manusia standby aja. Badan kita auto melakukan pernapasan dada. Proses dari pernapasan dada seperti ini. Saat inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Hal ini membuat volume rongga dada terisi oleh udara. Alhasil dada kita mengembang. Saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi. Coba kamu mengembuskan nafas. Otot antar tulang rusuknya terasa santai kan? Di saat ini, karena udara keluar, volume rongga dada mengecil. Kalau masih bingung, sambil menempelkan tangan di dada, rasakan pertambahan volume rongga dada. Saat kamu menarik napas dan relaksasinya, otot antar tulang rusuk. Saat kamu mengembuskan nafas, pernapasan perut. Lain halnya pernapasan dada, pernapasan perut dibantu oleh otot diafragma. Letaknya itu ada di bawah perut, makanya namanya pernapasan perut. Coba sekarang letakkan tangan kamu di depan perut. Kita coba bedah satu persatu proses pernapasan perut ini. Dorong perut kamu ke dalam perlahan-lahan sambil menarik nafas. Jangan gunakan pernapasan dada lagi. Di saat ini otot diafragma kamu berkontraksi sehingga membuat diafragma dalam keadaan datar. Volume rongga dada pun membesar. Sekarang hembuskan nafas. Kamu akan merasakan otot diafragma relaksasi yang membuatnya melengkung ke rongga dada. Volume rongga dada kamu akan mengecil. Itulah penjelasan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan sistem pernapasan dengan fungsi reproduksi. Sistem pernapasan pada kehamilan. Yang pertama, struktur dan ventilasi beradaptasinya karena kebutuhan fatal dan maternal. Kebutuhan O2 meningkat karena respon peningkatan metabolik rate, peningkatan massa payudara, uterus, kebutuhan janin dan untuk mengeluarkan CO2. Diafragma bergeser 4 cm. Pernapasan dada dan menggunakan pernapasan abdomen. Meningkatkan estrogen akan mengakibatkan relaksasi ligamen tulang rusuk sehingga peningkatan ekspansi dada. Meningkatnya vaskularisasi, disalurkan napas bagian atas, kapiler membesar, endema dan hiperemi di bagian hidung, faring, laring, trakea dan bronki, mimisan, hidung tersumbat, suara berubah, bisa infeksi. Gangguan membran tipahid tubataceus, gangguan pendengaran. Selanjutnya, fungsi paru-paru pada kehamilan. Fungsi paru-paru bumil bernapas lebih, tidak volume meningkat 30-40%. Frekuensi pernapasan tidak berubah atau sedikit meningkat 2 kali per menit. Kapasitas total paru-paru agak menurun. Meningkatnya diafragma, perubahan dinding dada. Estrogen dan progesteron akan meningkatnya sensitivitas pusat pernapasan terhadap CO2 atau hiperventilasi dan dyspnea. Fungsi pernapasan tidak terganggu, tetapi jika ada penyakit dapat menimbulkan keseriusan. Basal metabolisme rata pada kehamilan. BMR meningkat setelah 4 bulan usia kehamilan. Meningkat 15-20% pada eterim. Normal kembali dalam 5-6 hari. PP meningkatnya kebutuhan O2. Keseimbangan asam basa pada kehamilan. Peningkatan ventilasi sehingga terjadi
terjadi alkalosis karena penurunan VCO2 pada 27 sampai 32 mmHg. Plasma di bikarbonat agak menurun 18 sampai 31 mEK per L, sehingga terjadi peningkatan darah minimal atau lebih basal 7,40 sampai 7,45 PO2, meningkat 104 sampai 108 mmHg. Penyakit TB paru pada masa kehamilan. Diagnosis kadang-kadang tidak mudah karena ibu hamil tanpa sehat, terutama dalam proses penyakit tenang. Kehamilan tidak banyak memberikan pengaruh terhadap cepatnya perjalanan penyakit TB paru. Banyak penderita tidak pernah mengeluh sama sekali. Keluhan yang sering ditemukan seperti batuk-batuk yang lama, badan terasa lemah, nafsu makan berkurang, berat badan menurun, kadang-kadang ada batuk menahan dan berdarah, sakit di dada, keringatan dingin di malam hari. Pada pemeriksaan fisik mungkin didapatnya adanya romki basal dan kelainan bunyi. Itulah penjelasan mengenai hubungan sistem pernapasan dengan fungsi reproduksi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.